Nah, adik-adik benar ya seperti pujian tadi, biarlah nama Tuhan yang dipuji. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih, Kak Tata mau ajak adik-adik untuk berdoa bersama. Bagaimana sikap berdoanya? Tangannya dilipat, lipat tangannya, dan matanya gimana? Lirik-lirik atau ditutup? Ditutup. Ditutup, benar Ditutup. ya. Kita lipat tangannya, kita tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak untuk semua kebaikan-Mu yang boleh terus Kau berikan kepada kami, kepada keluarga kami, sepanjang hidup ini. Tuhan, saat ini kami anak-anak sekolah minggu ingin mempersiapkan diri ya Tuhan dan hati kami untuk ambil bagian di ibadah ini. Kiranya Kau boleh urapi setiap kami agar kami boleh mengikutinya dengan baik. Berkati kakak-kakak yang kami menyampaikan firman, kiranya Kau urapi ya Tuhan, biarlah bisa mendatangkan berkat bagi kami. Berkati juga sinyal, perangkat yang kami gunakan agar boleh menjadi baik. Sucikan, kuduskan hati kami ya Bapa, layakan kami untuk menghampiri hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ada yang tahu gak nih? Kita kan selama kemarin-kemarin udah belajar tentang hakim atau pemimpin yang dipilih Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Hari ini kita mau belajar dari hakim siapa sih? Ada yang tahu gak? Yefta. Yefta, kata Iyeng Yefta. Coba mau tanya siapa lagi ya? Jonathan, kira-kira hari ini kita belajar dari hakim siapa nih? Yefta. Yefta, betul. Nah, pasti adik-adik di sini juga udah pada tahu ya. Yang dari poster yang udah di-share di kakak-kakaknya. Kalau kita belajar dari Hakim Yefta. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan nih yang akan disampaikan oleh kakak-kakak di kelas masing-masing, kita kembali mau menyembah Tuhan, kita mau angkat pujian Yesus segala-galanya. Nah, adik-adik benar ya, karena hanya Tuhan Yesuslah segala-galanya. Karena karunia dan berkat-Nya kita masih boleh disertai sampai saat ini. Nah,
kita mengucap syukur banget nih sama Tuhan karena kebaikannya yang udah Tuhan berikan pada kita. Sebelum kita masuk ke kelas kita masing-masing, kira-kira ada yang tahu gak nih nanti di kelas yang akan mengajar di kelas besar siapa ya? Coba. Kan belum dibilang, Kak. Iya, aku kasih petunjuk ya. Kalau di kelas besar nih, kakaknya rambutnya pendek. Siapa ya? Boleh dilihat-lihat dulu nih kakak-kakaknya. Agres, Kak. Agres, Kak. Agres, bener nih. Coba kita... Kak siapa, Angel? Susan. Kak Susan. Kak Susan kali ya. Nah, bener gak nih Kak Grace nanti akan pimpin kita di kelas besar? Bener gak ya Kak Grace? Kak Susan. Nah, ternyata betul. Lalu nanti di kelas kecil kita juga akan dipimpin oleh kakak yang cantik juga nih. Rambutnya pendek juga. Siapa? Hayo. Adik-adik kelas kecil ada yang mau tebak? Kak Cynthia. Padahal baru dikasih petunjuk cantik aja udah tahu ya. Nah, Kak Merisa. Kak Merisa bisa juga sih. Nah, coba kita tanya Kak Cynthia, bener gak sih nanti mau pimpin kita di kelas kecil? Bener dong. Nih. Nah, tapi sebelum itu kita mau mengucap syukur sama Tuhan nih. Kita akan memberikan persembahan kita. Nanti adik-adik bisa minta tolong papa mamanya untuk kirimkan uang persembahannya ya. Nah, kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya
adik-adik, biarlah kita mau seperti pujian tadi ya. Jalan serta Yesus. Nah, kita akan mendoakan persembahan kita yang akan dipimpin oleh adik Queen. Mana adik Queen ya? Silakan adik Queen. Boleh pimpin kita doa persembahan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah Engkau berkati. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih adik Queen. Nah, adik-adik mendengar pujian tadi Jalan Serta Yesus, jadi ingat ya kita suka membuat kereta-keretaan. Siapa yang masih ingat nih di kelas balita? Ini masih ingat gak Iye? Dulu kita suka main kereta-keretaan ya pakai lagu Jalan Serta Yesus ya. Nah, tapi nggak apa-apa, walaupun online kita tetap semangat untuk mengikuti ibadah pagi ini. Yang akan kita dengarkan penyampaian firman-Nya dari Kak Grace Purukan dan Kak Cynthia. Tapi sebelum itu kita akan masuk dalam berkat yang akan disampaikan oleh Kak Ben. Boleh minta tolong, Ben, untuk pimpin kita di berkat. Adik-adik semua, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa dari adik-adik sekolah minggu ini. Terima kasih mereka berkesempatan untuk mengikuti sekolah minggu pada pagi ini. Terima kasih atas kesempatan yang mereka mendapatkan untuk memberikan persembahan bagimu. Pimpin mereka Tuhan, atur langkah-langkah mereka. Pimpin juga KG yang akan mengajar di sekolah kelas besar dan Kak Cynthia di kelas kecil. Adik-adik semua konsentrasi, angkat hati kepada Tuhan dan kami mohon berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas adik-adik ini Tuhan, anugerah yang sejahtera dari tabal Tuhan. Dan jadikanlah mereka, oh Tuhan, anak-anak yang berguna di masa depan. Berguna untuk diri sendiri, berguna untuk orang tua, dan berguna untuk bangsa. Pimpin mereka Tuhan dalam pendidikan, sehingga mereka dapat mencapai masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Om Ben udah pimpin kita dalam berkat. Nah, adik-adik tiba saatnya nih kita akan masuk ke ruangan kita masing-masing. Apakah breakout room-nya sudah siap, Kak Piska? Ada, Kak. Oke, adik-adik, untuk yang kelas kecil bisa langsung masuk ke breakout room ya. Ini kakak akan buka roomnya sekarang. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Ini Udah semua, Kak G? kayaknya udah ya ini ya. Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Silakan, Kak G. Silakan, Kak G. Makasih Kak Piska. Shalom adik-adik. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Di sini ada 25 orang. Kok yang jawab hanya 3 orang? Coba kakak mau lihat dulu muka-mukanya nih yang mau dengar firman Tuhan. Andre mana Andre? Andre kok nggak buka? Ruth. Mana yang lain? Yosua udah, Putri Jonathan sudah. Angela sudah. Siapa lagi nih yang belum? Joan sudah. Joan kenapa cuma mata Joan? Bagas juga cuma mata, selalu cuma mata. Yang kelihatan cuma mata aja.
Oke adik-adik, senang bisa bertemu dengan adik-adik di pagi hari ini. Tadi Kak Tata sudah tanya, hari ini cerita mengenai apa? Yang menjawab itu si Iyeng, Daniel. Dari kelas besar nggak ada loh yang jawab sekarang, jadi kakak mau tanya. Jadi hari ini kita mau berbicara tentang hakim siapa ya? Yefta, Kak. Yeftah, betul Rehan. Yang lain? Halo adik Ruth. Minggu ini kita mau bicara mengenai Yefta, Kak. itu bukan suaranya Ruth, itu suaranya Rehan. Rehan. Halo adik Ruth. Adik Ruth buka dulu itu, masih mute. Nah, siapa? Siapa Ruth? Kok nggak kedengeran suaranya? Yang keras dong. Ruth tuh bisik-bisik. Oke, sebentar. Kakak mau share screen dulu ya. Doain Kak Tata. Nah, adik-adik, jadi minggu ini kita akan bercerita mengenai hakim siapa? Yefta. Yefta itulah hakim yang apa ya? Mengutamakan Tuhan. Hakim yang mengutamakan Tuhan. Betul sekali. Nah, masih ingat nggak adik-adik minggu lalu itu tentang hakim siapa ya? Ada yang masih ingat nggak? Hakim siapa minggu lalu? Jadi sepanjang bulan Oktober ini kita belajar mengenai minggu pertama semua pelajarannya adalah mengenai hakim-hakim yang ada di Perjanjian Lama. Hakim-hakim yang mengajar bangsa Israel. Nah, yang minggu pertama ada ingat nggak? Oh, minggu lalu aja deh. Minggu lalu masih ada ingat nggak? Gideon ya, Kak? Gideon. Siapa? Hakim Gideon, Kak. Gideon, bener. Nah, sebelum Gideon itu hakim yang apa ya? Hakim yang berkemauan kuat. Kuat, iya. Nah, sebelum Gideon lagi hakim siapa? Deborah. Hakim Deborah adalah hakim yang mempercayai Allah. Ini Deborah laki-laki itu perempuan? Perempuan namanya aja Deborah. Iya, betul. Namanya aja Deborah. Tapi dia ini adalah satu-satunya hakim perempuan loh adik-adik. Kemudian hakim siapa lagi? Ehud. Hakim yang apa dia? Yang beriman dengan cerdik. Dan cerdik. Nah, yang terakhir, yang minggu pertama di bulan Oktober, kita belajar mengenai hakim siapa? Hakim yang tegas. Hakim yang tegas. Nah, adik-adik di bulan November, di minggu pertama dan minggu kedua, kita masih berbicara mengenai hakim-hakim. Ya, masih ada 2 lagi hakim-hakim yang kita pelajari. Nah, hari ini
Kita mau belajar mengenai Hakim Yeftah. Adik-adik, sebelum kita bercerita, kita akan berdoa dan kita juga akan membaca firman Tuhan dari Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Adakah adik-adik yang mau berdoa? Yang mau pimpin doa? Adakah adik-adik yang mau pimpin doa? Ya? Siapa nih yang mau pimpin doa sebelum kita baca firman Tuhan dan dengar sebelum baca firman dan dengar firman? Ada? Kakak boleh minta Celi yang berdoa? Berdoa untuk pembacaan firman Tuhan dan cerita mengenai Yeftah. Celi udah siap-siap, dia udah ke tengah-tengah. Tadi udah minggir-minggir. Silakan Celi. Ayo adik-adik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami karena kami ingin membaca Alkitab. Berkatilah kami agar kami cepat mengerti yang diajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Celi. Ayo adik-adik kita buka Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Udah dapat? Udah. Kalau sudah, kakak mau baca ayat yang ganjil. Ya, ayat yang ganjil. Dan adik-adik membaca ayat yang genap. Jadi semua buka ya mic-nya ya. Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab adalah Nazar Yeftah. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yeftah pada Tuhan. Katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramin, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yeftah pulang ke rumahnya, tampaklah anak perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul panas serta menari-nari. Dia adalah anaknya yang tunggal, selain dari dia tak ada anaknya laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannyalah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur."
Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni bagi Bani Amon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yefta, pergilah dan ia membiarkan dia selamanya bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tanah orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan orang Gilead itu. Oke, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Ya. Adik-adik, seperti pada minggu-minggu yang lalu, kakak-kakak sudah bercerita bahwa ketika Yosua sudah meninggal, Yosua itu adalah siapa ya? Masih ingat nggak? Pengganti Musa, Kak. Iya, pengganti Musa yang memimpin bangsa Israel. Iya. Dan Yosua sebelum dia meninggal, dia sudah berkali-kali berpesan kepada orang Israel agar supaya orang Israel selalu taat kepada Tuhan dengan apa, Adik? Masih ingat nggak? Yang terbesar apa? Yang sering diingat-ingatkan? Hah? Berdoa. Berdoa, apalagi? Membaca Alkitab. Ya, apalagi? Jangan menyembah berhala, Kak. Nah, itu. Yosua sudah memesan supaya mereka jangan menyembah berhala. Kenapa adik-adik Yosua berpesan seperti itu? Karena bangsa Israel lama tinggal di Mesir. Nah, orang Mesir itu adalah menyembah berhala. Jadi Yosua maupun sebelum Yosua, Musa selalu mengingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka jangan menyembah berhala. Di dalam masih ingat nggak hukum Taurat? Ada nggak jangan menyembah berhala? Iya. Ada nggak? Ada. Apa tuh? Ada yang ingat nggak? Kalau nggak ingat, ayo buka Keluaran 20. Ayo buka yang sudah dapat Keluaran 20. Padaku. Apa? Coba buka Keluaran 20 ayat 3 dan 4. Keluaran 20. Ya, Keluaran 20 ayat 3 sampai 5 deh. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, terima kasih Okta. Jelas sekali ya. Jangan menyembah patung, jangan menyembah berhala. Nah, bangsa Israel ini
suka lupa pesan Yosua. Jadi mereka membuat patung lagi dan mereka menyembah patung lagi. Pada saat itu, ketika mereka menyembah patung dan mereka diserang oleh bangsa-bangsa yang lain, pada saat itu mereka baru memanggil Tuhan. Baru mereka bertobat. Dan Tuhan mengirimkan hakim-hakim untuk membantu bangsa Israel. Nah, hakim-hakim itu yang tadi sudah kita lihat ya. Udah ke-4, sekarang ke-5. Kelima, hakim Yefta. Jadi Tuhan selalu mengirimkan hakim dan berulang-ulang untuk menyelamatkan bangsa Israel, adik-adik. Nah, Yefta ketika dia ini adik-adik peta Yefta, dia berjalan dari Abel Keramin ini, pergi ke Yabo, pergi ke Mispa. Ini perjalanan Yefta yang ditulis di ayat 29 ya. Yesaya, Hakim-Hakim 11. Dia berjalan melalui perjalanannya di peta ini. Dan dia melihat bahwa Bani Amon akan menyerang Israel. Bani Amon adik-adik. Bani Amon. Kemudian Yefta meminta kepada Tuhan untuk menolong dia dan menolong bangsa Israel untuk mengalahkan Bani Amon adik-adik. Dan dia tadi kita ingat di dalam pembacaan kita ada nasar atau apa tuh adik-adik nasar? Kayak persembahan gitu ya, Kak? Ya, ada persembahan atau janji ya. Ada janji kepada Tuhan di ayat 30 adik-adik. Coba ada yang baca ayat 30. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, lanjut 31. maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Nah, terima kasih Yosua. Jadi adik-adik, dia bernasar, dia berjanji kepada Tuhan, kalau dia menang, nah orang pertama yang keluar dari rumahnya ketika Yefta kembali, dia akan, apa itu adik-adik tadi? Mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Iya, dia akan persembahkan kepada Tuhan sebagai korban persembahan adik-adik. Dia berjanji adik-adik. Nah adik-adik pernah nggak berjanji sama Tuhan? Pernah ya? Seperti apa contoh coba? Berdoa, membaca Alkitab. Enggak, Felix waktu itu janji sama Tuhan, Felix mau berdoa dan baca Alkitab. Iya. Iya, puji Tuhan. Terus Felix lakukan nggak itu? Lakukan. Lakukan ya. Nah, kalau yang lain ada nggak yang berjanji kepada Tuhan? Mengikuti ibadah. Janji Bastian mau ikuti ibadah ya? Iya, Kak. Ya, dan Bastian ada di sini ya, ada beribadah. Puji Tuhan. Ada nggak yang berjanji, Tuhan, kalau saya juara 1 naik kelas, saya mau apa gitu? Coba, ada nggak? Enggak. Ya Felix enggak, yang lain ada mungkin. Ada nggak? Ada nggak yang pernah berjanji? Atau berjanji kepada mama papa? Pernah nggak kita berjanji pada mama papa?
Pernah. Nah, pernah tuh Lorenzo. Apa Lorenzo? Oh, kalau misalnya kalau main game, kalau waktunya udah habis, udah nggak dilanjutin. Oh gitu janjinya ya. Dan Iya. benar lakukan. Ya Enzo. Dan kalau udah janji lakukan nggak? Dilakukan nggak? Kadang dilakukan, kadang enggak. Kadang lakukan, kadang enggak ya. Nah, adik-adik, ketika Yefta selesai berperang melawan Bani Amon, di dalam pembacaan kita tadi, Yefta itu menang, ada berapa kota yang menang? Ada yang tahu nggak ada berapa kota? 20. 20 kota ya. Jadi Yefta berdoa dan bernasar kalau dia menang, orang pertama yang keluar dari rumahnya akan dipersembahkan sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Dan Yefta menang. Dia mengalahkan 20 kota adik-adik. Ya. Kita kena menang. Karena dia minta sama Tuhan ya. Dong, ini pasukannya orang-orang Israel. Dia bawa pasukannya, bukan sendiri. Nah, adik-adik, ketika Yefta menang dalam peperangan dan dia sudah mengalahkan 20 kota. Anaknya. Iya, adik-adik. Boleh nggak kita baca lagi ayat 34? Ada yang bisa bacain buat kakak ayat 34? Silakan. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anak perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebahnya serta menari-nari. Dialah anak yang tunggal, selain dari dia tidak ada anak laki-laki atau perempuan. Nah, adik-adik keluar dengan rebana adik-adik itu yang ditangkap ya, menyambut ayahnya pulang ya. Ketika melihat itu ayat 35. Demi dilihatnya dia dikoyakannya lah bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Tidak dapat aku bunuh." Nah, Yefta dengan sedih hati dia mengoyakkan bajunya ya. Dan dia berkata kepada anaknya ya, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh." Sedih nggak itu adik-adik? Sedih banget. Kenapa? Kenapa ya? Iya, dia sedih karena dia sudah bernasar kepada Tuhan bahwa dia akan mempersembahkan siapapun dia yang pertama keluar dari pintu rumahnya. Dan yang keluar adalah anaknya, satu-satunya anak perempuan adik-adik. Dia mengoyakkan bajunya sebagai tanda dia sangat bersedih. Nah, walaupun bersedih, bagaimana tanggapan anak-anaknya adik-adik? Ayat 36. Boleh ada yang bacakan?
Tetapi 36. jawaban kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka berbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau Tuhan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Ya, jadi adik-adik, anaknya di sini dikatakan anaknya menolak atau bagaimana ya? Menolak. Kak. Anaknya menolak nggak? Menolak. Hah? Menolak? Enggak. Nah, adik-adik, anaknya Yefta walaupun dia menangis, tapi dia mengatakan kepada ayahnya bahwa ya, ayah dia menerima, ayahnya melakukan apa yang sudah dinasarkan kepada Tuhan, adik-adik. Jadi anak ini juga percaya kepada Tuhan. Ya. Dan dia tahu bahwa setiap nazar, setiap janji harus ditepati. Kayak adik-adik tadi, kayak Enzo, katanya kalau main game, janji sama mama papa habis selesai. Tapi kadang-kadang nggak selesai juga, masih lanjut ya Enzo ya. Iya. Felix dia janji kepada Tuhan, dia mau berdoa, dia mau baca firman Tuhan, dan dia melakukan itu. Tadi juga ada berjanji untuk mengikuti ibadah. Yosua ya? Apa Okta? Bastian, Kak. Bastian. Bastian berjanji mau ikut kebaktian, dan Bastian ada di sini. Bastian menepati janji kepada Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, ini kakak ulangi lagi ya, janji atau nazar Yefta, dia akan mempersembahkan orang pertama yang menyambut dia di rumah. Ya. Akan dipersembahkan kepada Tuhan. Apabila dia menang. Menang. Ya, jadi dia udah berjanji, Tuhan, kalau saya menang terhadap Bani Amon, saya akan mempersembahkan orang pertama yang menyambut saya di rumah kepada Tuhan. Ya, adik-adik. Dan sewaktu Yefta kembali dari pertempuran, ternyata yang pertama menyambutnya adalah putri kesayangan dan anak satu-satunya. Ya, yang menyambut Yefta adalah anak perempuan dan anak satu-satunya. Nah, adik-adik, pembelajaran kita hari ini dari cerita Yefta ini, kakak bisa simpulkan bahwa pelajaran hari ini adalah pertama, mengutamakan Tuhan berarti menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Coba adik-adik kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengutamakan Tuhan berarti kan Tuhan di atas segala-galanya. Nah, tadi masih ingat nggak lagu tadi kita nyanyi? Masih ingat? Jalan serta Tuhan. Apa? Jalan serta Tuhan. Ah, itu benar. Ada satu lagi. Segala-galanya. Hah? Siapa tadi yang bicara? Apa? Kak Yulia, Yesus segala-galanya. Oh, Kak Julia. Kak Julia ini. Udah tanya sama adik-adik yang jawab Kak Julia. Ya, tadi adik kita menyanyi kan? Yesus segala-galanya. Hafal nggak lagunya? Enggak. Siapa yang hafal? Yang hafal lagunya siapa? Coba Kak Julia pimpin nyanyi lagu ini, Kak.
Kak Julia, coba Kak Julia menyanyi lagu ini dan adik-adik yang hafal, tolong menyanyi lagu ini ya. Yesus segala-galanya. Kak Yulia nggak hafal liriknya, Kak. Oh, enggak hafal. Nggak hafal liriknya. Yang bisa dihafal aja. Ada nggak adik-adik yang hafal? Hah? Nggak ada yang hafal ya? Wah, berarti ini mesti jadi PR nih. Jadi PR ya. Kita harus menghafal lagu. Bukan hanya adik-adik, kakak sekolah minggu juga. Ya. Ya kan? Kakak mau cek, kakak hafal nggak ya? Itu segala-galanya. Terus apa? Wah, nggak hafal juga ya. Sehari-hari dia. Wah, Kak Susan putar lagunya deh. Bila ku susah berkesah, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, Ya, terima kasih Kak Susan. Minggu depan hafal ya. Kakak juga nggak hafal. Kakak mesti hafal lagi nih. Yesus segala-galanya ya. Yesus penolong kita setiap waktu. Nah, ketika mengutamakan Tuhan berarti menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Nah, kalau kita melakukan ini, maka Tuhan memberkati orang yang mengutamakan dirinya. Coba adik baca lagi, baca yang kedua adik-adik. Sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan memberkati orang yang mengutamakan dirinya. Ya, jadi adik-adik, ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, Tuhan akan memberkati kita. Ya kan? Nah, adik-adik, seperti apa sih kita mengutamakan Tuhan? Ada yang tahu nggak? Seperti apa kita mengutamakan Tuhan? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Adik-adik, mengutamakan Tuhan artinya kita memberikan prioritas. Kita mengutamakan Tuhan itu bahwa setiap apapun yang akan kita lakukan, kita akan mengutamakan Tuhan. Kita akan memikirkan ini Tuhan suka apa tidak. Benar nggak? Benar. Benar ya, Felix? Nah, adik-adik, di sini ada tertulis berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa sebelum kita melakukan segala aktivitas. Nah, ini juga penting ya adik-adik. Kalau kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, ketika kita bangun pagi, yang kita cari adalah Berdoa. ya, kita cari Tuhan melalui Berdoa. doa. Kita berdoa kepada Tuhan karena kita mengucap syukur Tuhan sudah memimpin kita sepanjang malam, dan kita minta Tuhan tetap memimpin kita sepanjang hari ini. Sekarang kakak mau dengar, kakak udah kasih contoh ya. Sekarang kakak mau dengar dari adik-adik. Contoh seperti apa sih mengutamakan Tuhan? Ayo, sekarang minta 2 aja. Perbanyak baca kitab daripada main game. Perbanyak baca Alkitab daripada main game. Berdoa. Mengikuti sekolah minggu dan bukan menonton film kartun.
Nah, ini nih keren. Benar Angela. Kalau misalnya ada ibadah sekolah minggu seperti pagi ini, terus ada film kesukaan kita milih mana? Gereja. Gereja ya, beribadah ya. Nah, itu adik-adik contoh bagaimana kita mengutamakan Tuhan. Ketika jam beribadah, jam 8 mau sekolah minggu, terus ada film yang bagus, terus kita pilih film yang bagus, kita tidak mengutamakan Tuhan. Tapi ketika kita pilih beribadah, bersekolah minggu, itu namanya kita sudah mengutamakan Tuhan. Tuhan. Dan ketika kita mengutamakan Tuhan, apa adik-adik yang terjadi? Hah? Kita yang berkati Tuhan, Kak. Kalau kita mengutamakan Tuhan, apa yang terjadi? Disayang Tuhan. Iya, Tuhan akan memberkati kita. Berkat-berkat Tuhan itu ya seperti Angel bilang tadi, Tuhan sayang sama kita. Ya kan? Contoh Ya. Tuhan memberkati seperti apa sih? Coba. Berdoa. Kan? Berkat Tuhan itu seperti apa? Hah? Apa yang kita rasakan ketika berkat Tuhan itu seperti apa? Coba. Masih diberikan napas kehidupan, Kak. Iya, benar sekali. Kita diberikan nafas kehidupan. Itu adalah berkat Tuhan. Apalagi? Kakak nggak dengar suara perempuan nih, mana Esther, mana Ruth, mana Celi. Diberi umur panjang, Kak. Tuhan akan memberikan kita umur panjang. Ya. Apalagi? Keiko, Kak, Keiko. Nah, Keiko, ayo Keiko. Keiko, Joan. Kok nggak ada suaranya? Apa Keiko? Tuhan akan memberikan pelindung. Nah, Bastian, Tuhan akan melindungi Bastian dan keluarga ya. Terus apalagi? Tuhan memberikan kepintaran, Kak. Kepintaran di dalam sekolah, dalam belajar. Jadi ada banyak sekali ya berkat Tuhan ya. Ketika kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Ya adik-adik. Jadi pelajaran hari ini kita simpulkan. Coba adik-adik simpulkan. Apa adik-adik? Semuanya sama-sama. Satu. Mengutamakan Tuhan, Ya. Kak. Mengutamakan Tuhan berarti menempatkan Tuhan dari segala-galanya, Kak. Dan ketika kita menempatkan Tuhan, terus? Tuhan akan memberkati orang yang mengutamakan dirinya. Iya. Ketika kita mengutamakan Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu pada kami pagi hari ini. Ajar kami Bapa supaya kami senantiasa mengutamakan Tuhan dalam setiap aktivitas kegiatan kami. Dan biarlah kami senantiasa hanya menyandarkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, dan ampuni kami Bapa apabila dalam ibadah kami pagi ini ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami menyakiti hati Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik pikiran, baik perkataan, baik perbuatan kami, ampuni dan sucikan kami. Kami musrahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Tuhan menolong setiap kami, Tuhan menolong adik-adik sekolah minggu, Tuhan menolong orang tua adik-adik, Tuhan menolong semua kakak-kakak sekolah minggu, agar supaya kami senantiasa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami, dan terlebih kami boleh juga Tuhan diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita daripada-Mu, dan kami boleh beribadah di minggu depan. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, kami musrahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Mari kita angkat pujian. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya dulu, ada yang lupa adik-adik, minggu lalu tuh ada etafalan nggak ya? Ada etafalan nggak? Halo adik-adik, ada etafalan nggak? Ada, Kak. Ada yang inget nggak? Yang inget nanti kakak mau kasih hadiah deh. Ingat aja ada etafalan dari mana? Hah? Saya, Kak. Apa? Saya, Kak. Apa? Saya, Kak. Apa? Ulangan 31 ayat 6. Ini siapa nih yang bicara? Kuatkan dan teguhkan. Saya, Jonathan, Kak. Oh, Yonatan. Ya. Apa ayat hafalannya? Ulangan 31 6. Ulangan 31 ayat 6. Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, walaupun baca, tapi Yonatan tahu bahwa ada kesalahan ya. Jadi jangan lupa. Oke, Kak adik Yonatan, nanti akan dapat hadiah ya, nanti dikirim ke rumah ya. Sampai di sini pertemuan kita pagi ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Kak. Jangan terlambat ya. Ya, Kak. Bye, Hili. Kita kembali sendiri ya. Kak, kakak. Ini udah gabung, Kak. Aku minta izin ya, Kak. Aku janji PCR jam 9. Oke, Kak. Ya, aku duluan ya. Ya. Nah. Hati-hati, KG. Yuk.